Katanya zaman dahulu perempuan harus dan hanya bisa di kasur, sumur, dapur, itu sudah luar biasa. Tapi nyatanya kali ini, apakah sudah bisa? Hidup saya tuh hancur, bener-bener hancur. Jadi saya tuh malu mau kerja apa gitu ya. Ya udahlah, guru honor pun dengan gaji segitu tuh nggak apa-apa diterima. Ya Allah, jadikanlah saya orang sukses yang bisa bantu keluarga saya. Karena perempuan laki-laki pun banyak yang namanya gengsi bekerja sebagai seorang laki-laki, mohon maaf, sampai ngenek dan juga mungkin bisa dikatakan jadi tukang apapun dilakukan. Pak, walaupun saya ini nggak jadi pegawai sesuai harapan Bapak, saya bisa. Ini fun fact-nya, Henny Furniture dengan rumah yang bisa dikatakan bak istana, dengan miliuner yang menurut saya itu luar biasa, jiwanya tetap, mohon maaf, jiwanya jiwa merakyat gitu loh. Saya sering melihat, dan bahkan beberapa kali saya melihat di sosmed pun, Kak ini kenapa masih sering bawa motor kemana-mana? Baik, halo pemirsa Sobat Tapis Tanya, Rumpi Solusi Spesial TVRI Lampung. Hari ini tentunya kembali bersama saya Niko Anggayu, mengajak Anda untuk kembali berdiskusi di ruangan ini dengan berbagai narasumber yang pastinya membawa kisah inspiratif untuk Anda. Dan kali ini pemirsa bicara tentang perempuan tidak lepas dari satu kata, hebat. Dan tentunya tentang hebat, banyak sekali peran perempuan yang harus dilakukan sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, bahkan banyak yang menjadi seorang ibu. Katanya zaman dahulu perempuan harus dan hanya bisa di kasur, sumur, dapur, itu sudah luar biasa. Tapi nyatanya kali ini, apakah sudah bisa kita katakan menjadi perempuan yang hebat dengan cara seperti itu? Sudah ada narasumber saya, perempuan hebat yang hadir dengan kisah dari nol, dan saat ini beliau adalah salah satu milioner yang saya ketahui dari Provinsi Lampung dengan usahanya yang sudah melejit di Indonesia, harapannya dunia. Ada Kak Henny Agustina. Kak Henny, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Terima kasih sudah datang ke studio TVRI Lampung ya Kak Henny ya. Kak Henny, gimana perasaannya datang ke podcast Tapis hari ini? Iya, hari ini ya kemarin ya dikasih tahu Niko langsung dadakan datang. Bisa nggak? Ya sudah, alhamdulillah bisa. Dan saya berterima kasih banyak sudah diundang di podcast di TV Nasional Lampung, TVRI. Siap. Apalagi ketemu dengan host yang benar-benar fenomenal. Ya Allah, Niko amin. Anggayu. Terima kasih pasti Kak Henny. Tapi ngomongin Kak Henny nih ya, Kak Henny Agustina ini adalah salah satu pengusaha muda, ya bisa dikatakan mompreneur ya? Iya. Iya, di Lampung. Kalau boleh tahu mungkin bisa sedikit diceritakan Kak Henny ini entrepreneur di bidang apa sih sama pemirsa? Ya, kalau sekarang aku bergerak di bidang interior, eksterior desain, dan menambah kecimpung di bidang furnitur, dan sekarang mulai ke perbengkelan gitu. Nah, kita juga mau mulai lagi, insya Allah tahun depan kita ke properti. Luar biasa. Tapi kalau saya tanya kayak gini dengan berbagai bidang ataupun bisnisnya, lulusannya teknika atau bagaimana? Ya, semua orang pada bilang aku tuh teknik sipil, padahal aku adalah lulusan keguruan. Keguruan? Iya, sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan, nanti kita tanya ya, kok bisa sarjana pendidikan bisa bangun sampai sekarang dengan berbagai bisnis yang menurut saya itu lebih ke teknik gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau misalkan saya tanyakan sedikit Kak Henny sebelum kita membahas ke dunia bisnis seorang Henny Agustina dengan bisnisnya Henny Furniture, siapa sih Henny Agustina itu? Ya, Henny Agustina itu dulunya itu adalah seorang guru honor dulu di SMA. Nah, sebelum guru juga kita ngeband. Saya punya band juga. Bandnya sempat viral ya dulu? Bandnya sempat viral juga, stiker band dengan lagu Sampai Hati. Terus karena nggak berjodoh, ternyata aku lari dari kegalauan, jadilah aku guru honor. Nah, guru honor itu aku 7 tahun. Gimana Kak Henny? Guru honor itu yang pertama kali saya tuh di Waikanan, di SMK Negeri 1 Banjit. Jadi anak murid saya nih kalau yang nonton nih, Ibu dulu ngajar kalian di SMK Banjit yang jalanannya tuh rusak parah. Tahu kan Banjit? Waikanan parah, tanah merah. Itu saking pelarian saya itu di bidang musik nggak berhasil. Ya menurut saya kurang berhasil. Jadi saya pelariannya saya
Jadi Iya. kerja apa aja, yang Gas. penting saya kerja gitu. Pada saat itu dan masih gadis. Iya, pada saat itu masih gadis di 2012. Oke. 2012 saya ngajar di Waikanan. Kalau boleh tahu, jadi mohon maaf sebelumnya tanpa bermaksud menyinggung siapapun, guru honorer zaman itu dibayar berapa sih kalian? Itu saya tuh 14 jam saya masih ingat, itu gajinya 20.000. Jadi 280.000 Selama 1 bulan. 1 bulan. Itu saya ingat banget di Waikanan, Oke. di Banjit gitu. Oke. Apa yang ada di pikiran Kak Heni pada zaman itu menjalani hidup? Ya, saya kan waktu itu kan malu tuh ya, saya udah ngeband, terus tiba-tiba pulang tuh nggak jadi apa-apa gitu. Di band 5 tahun tapi nggak berhasil, terus mau kerja apa aja, yang penting halal. Jadi guru pun saya lakonin di kebon sana, di Waikanan Banjit. Ini kalau ketemu kepala sekolahnya, Pak Made, ya Pak Gede Budi dulu yang menerima saya. Yang menerima saya dulu di Banjit, dan juga keluarga ibu saya yang mau menolong saya dulu Ya Allah. pada saat saya lagi kesusahan mau kerja apa, udahlah pokoknya kerja, yang penting kerja halal, ke sana gitu. Iya. Luar biasa, pasti saya yakin ketika menjalani itu tidak mudah dengan, mohon maaf, dengan penghasilan seperti itu. Dan juga kalau tadi saya sempat ngobrol di belakang, Kak Heni juga, mohon maaf, sedikit menanggung tanggung jawab keluarga juga, Kak. Ya, jadi saya itu adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ya, karena biasanya anak pertama kan, Iya. tahu sendiri Niko ya, kita harus sayang sama keluarga, harus sayang sama adik-adik gitu. Oke. Kalau bisa tuh kita tuh walaupun gak ada uang tuh, bagaimana caranya kita tuh di hadapan mereka tuh uang selalu ada. Oke. Apa yang adik-adik mau kita bisa, Ya Allah. kita bisa cari. Walaupun di sana ibaratnya kita guru honor, tapi pasti kita ada sampingan, apa sambil dagang, sambil apa, ya seperti itu. Oke, jadi harus lihat kesempatan juga. Iya, Kak selalu Heni. lihat kesempatan. Tapi Kak Heni, kalau bicara tentang sosok Heni yang dulu dan juga Heni yang sekarang, aduh, jangan Kak Heni yang bicara deh. Saya orang yang ada saat ini di depan Kak Heni itu bisa dikatakan alhamdulillah 360 derajat. Allah mudahkan gitu. Dan pastinya juga saya yakin itu bukan hal yang mudah juga dan bukan seperti membalikan telapak tangan Kak Heni. Tapi Belum ini aja udah mau sedih. apa yang kalau Kak Heni ingat, apa yang bisa membawa seorang Heni Furniture, Heni Agustina saat ini sampai titik ini? Ya, dulu itu saya tuh bener-bener nggak punya uang ya. Dari saya terpuruk jadi band, artis band itu terpuruk banget, hidup saya tuh hancur, bener-bener hancur. Jadi saya tuh malu mau kerja apa gitu ya. Ya udahlah, guru honor pun dengan gaji segitu tuh nggak apa-apa, diterima gitu. Diterima, terus akhirnya saya juga kan nemuin pasangan saya tuh memang saya nggak boleh jadi penyanyi lagi, saya harus jadi guru walaupun berapa gajinya. Iya. Terus tapi gimana ya kehidupan, ya Allah, sebulan itu cuma gaji tuh 200.000, 300.000. Beneran saya tuh mau beli makan tuh beras itu apa, mau beli nasi, Iya. Lokpok tuh nggak punya uang Niko, bener aja. Terus akhirnya saya tuh punya ide di tahun 2015. Dulu tuh yang lagi ngehits 2016 saya coba usaha ya. Usaha saya tuh di wallpaper. Wallpaper tuh saya masih naik motor. Saya naik motor keliling sampai hujan-hujanan. Itu inget cerita saya di sejarah saya 2016. Saya minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah saya orang sukses yang bisa bantu keluarga saya. Saya harus mampu ngangkat derajat keluarga saya, ya Allah. Jadikanlah saya orang yang bisa berguna untuk keluarga saya. Jadi saya main wallpaper, saya naik motor. Akhirnya wallpaper di 2016 itu melejit banget. Saya keliling itu di 2016 terus saya tuh naik motor tuh Niko, naik motor, bawa buku wallpaper segitu banyak. Saya inget naik motor Vario tuh. Vario, saya jatuhlah di BKP, di BKP Kemiling itu. Nah itu yang buat saya langsung nggak bisa jalan lagi. Jadi saya akhirnya berapa bulan karena kaki saya kan kejatuhan motor sama buku wallpaper. Ya jalannya tuh ngesot saya. Terus ke rumah sakit,
harus apa namanya operasi. Saya nggak mau operasi, langsung saya tuh dibawa ke Sangkal Putung. Ya itu ingat sedihnya itu saya tuh ngerintis, ya bener-bener ngerintis lah Niko, bener aja. Kalau mau kita flashback di 2016 ya, saya tuh nggak punya uang, cuma bayar aja jadi guru tuh berapa. Terus saya pengen sukses ya, saya nawar-nawarin dagangan itulah. Akhirnya sebulan manual paper, kaget saya. Komset saya, alhamdulillah jodoh itu dari wallpaper. Akhirnya bisa ke interior, ke sofa dan segala macam kayak sekarang. Iya. Saya yakin itu hal yang tidak mudah dan mungkin ini bukan hanya saya ataupun pemirsa yang ada di rumah, pasti harapan ini bisa menjadi motivasi bahwa kita harus kuat, harus semangat. Terus pada saat saya merintis, saya janji sama mak bapak saya, mak bapak walaupun anak mama ini bukan pegawai, tapi saya bisa naikin haji mak bapak saya. Jadi inget benar, saya masih pakai motor Vario dan uang saya tuh masih sedikit bener, tapi saya daftarin mak saya naik haji sama bapak saya. Jadi ya dari situ mungkin ya mak bapak saya ngedoain saya ya sampai bisa di titik ini. Jadi pada saat itu dengan mohon maaf penghasilan apa adanya, muliakan orang tua. Iya, saya itu masih dapat penghasilan itu 5 juta ya. 5 juta sebulan dari wallpaper itu, tapi saya sisihin lah sebulan sejuta sampai cukup untuk daftarin emak bapak saya naik haji gitu. Ya alhamdulillah ya Allah bisa di titik ini. Dan juga alhamdulillah juga terima kasih banyak atas dukungannya suami saya Muhammad Depri Juliardo. Itu tanpa dia mungkin saya juga nggak mungkin ada di sini gitu. Sebelum Anda beri tepuk tangan, saya mau applause dulu untuk seorang Henny Agustina yang begitu luar biasa harapannya, juga dengan sosok hebat seorang suami juga yang menjadi imam dan juga pasti menentukan arah seorang Henny Agustina. Tapi ketika sebelum bertemu dengan seorang Bang Depri, saya yakin juga panutan setiap anak adalah ibu. Tapi kalau saya tanyakan kepada Kak Henny Agustina, seberapa berarti jika mengingat sosok ibu dalam perjuangan Henny sampai titik saat ini? Iya, jadi mama saya itu benar-benar berarti ya buat saya. Dari saya gadis sampai sekarang ini masih selalu nyemangatin. Semangat nak, ingat nak jadi orang baik. Pokoknya kalau orang konsumen jahat-jahat, nakal-nakal, ingat nak selalu baik, ramah. Ingat kalau usaha di bidang jasa ini yang penting itu adalah pelayanan nomor 1. Jangan sampai orang itu bilang kita sombong, bilang kita nggak bisa, harus bisa. Ini pesan ini bisa, harus ini bisa, ya nak ya. Bagaimanapun caranya kamu harus semangat, gitu, seperti itu. Dan mama juga adalah sosok yang paling berjasa ya. Apalagi bapak saya juga, Bapak Musliuddin, dulu itu masih bekerja di PT Kereta Api. Sampai saya ngukur jam 12 malam. Jam 1 malam dia nganterin saya. Inget banget mobil saya mogok, apa motor saya mogok, pasti dia selalu cepet nolongin anaknya gitu. Jadi kemana langkah saya sama bapak saya. Dan juga dulu kan kita nggak punya supir. Jadi bapak saya itu keluar dari kerja, bukan keluar pensiun. Dan bapak jadi supir, saya jadi kenek. Kan dulu kan belum punya supir, belum punya kenek. Jadi kalau orang beli barang-barang itu ya saya keneknya, bapak saya supirnya. Jadi orang tua saya itu benar-benar sangat berjasa dalam kehidupan saya. Tapi ini hal yang begitu luar biasa, apalagi seorang Kahini adalah perempuan gitu. Ya mungkin kita, mohon maaf Kak, ini jarang sekali kita melihat anak, ataupun saya tidak menjudge siapapun, banyak mungkin anak yang bisa dikatakan gengsi ataupun malu, apalagi sebagai perempuan. Jangan karena perempuan, laki-laki pun banyak yang namanya gengsi bekerja sebagai seorang laki-laki, mohon maaf, sampai ngenek dan juga mungkin bisa dikatakan jadi tukang, apapun dilakoni. Apa Kak yang bisa membuat Kahini itu dan mungkin bisa jadi semangat untuk mereka? Karena kan saya itu hidup itu di keluarga biasa aja ya, Niko. Ya Allah Mak, Pak, walaupun saya ini nggak jadi pegawai sesuai harapan Bapak, saya bisa untuk ibaratnya apa yang Bapak inginkan sama Mama inginkan, aku bisa insya Allah.
insya Allah turutin gitu loh. Allah. Ya akhirnya ya sampai detik ini yang ngerintis, Ya. ya itulah ngerintis. Kita juga nggak tahu nasib ini bisa jadi kayak gini. Itu bener-bener makasih banyak ya Allah gitu ya, dari usaha saya itu, dari saya naik motor belum punya toko, terus akhirnya saya tokonya depan rumah, akhirnya saya bisa usaha interior, desain eksterior. Dan Terus- banyak cabang ya, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah banget ya Amin. Allah. Ini nggak menyangka. Kalau diingat dan sampai ngobrol detik ini, saya yakin seorang Henny itu kayak mimpi mungkin. Memang mimpi banget kok bisa. Tapi, aduh, luar biasa Kak Henny. Tapi kalau misalkan ditanya, Kak Henny, mohon maaf tanpa maksud menyinggung. Kak Henny ini adalah salah satu seorang bisa dikatakan milioner yang mungkin banyak dilirik juga dari beberapa televisi nasional ataupun akun-akun nasional karena sukses dan juga rumah yang bisa dikatakan mewah. Mungkin kalau kita sering lihat konten reels, bahkan saya pribadi atau mungkin banyak orang di luar sana, kalau melihat rumah gedung sholawat, coba kalau lihat rumah gedung sholawat. Tapi Kak Henny, apakah pernah bermimpi sampai detik ini bisa memiliki rumah yang menurut saya itu adalah istana? Kak Henny. Ya nggak pernah bermimpi gitu loh ya. Nggak pernah, pokoknya saya mah Menyangka. ya nggak pernah menyangka. Pokoknya hidup tuh dulu tuh ya alhamdulillah bisa makan berkecukupan, sama untuk biaya sekolah anak alhamdulillah udah bisa dicukupin alhamdulillah. Tapi kan Allah berkata lain, bahwa kalau sekarang sih kepengennya sih wanita, bagaimana wanita menorehkan sejarah gitu loh. Ya kan harus bekerja keras, Iya. berusaha keras, padahal pergerakan di bidang saya ini memang banyak laki-laki, Iya. jarang banget. Karena kan bukan furnitur aja, kakak itu bergeraknya di bidang interior desain, eksterior, pokoknya di lapangan lah, kayak kuli-kuli gitu lah. Dan bahkan itu bukan bidang kamu, gitu ya kan? Iya, bukan Itu yang bidang. menjadi semangat seorang. Karena dulu itu emang suka banget ngelihat desain-desain rumah orang gitu ya. Ngedesain rumah orang tuh seneng banget. Jadi ya Allah pengen banget loh. Karena dulu emang kepengen teknik sipil, emang gak jebol sih. Saya tuh gak jebol. Zaman kuliah tuh. Udah lah yang jebol kimia, udah. Tapi ternyata tetap pilihan pertama di hati. Larinya ke sipil Jiwa, ya. sekarang. Jadi ke desain, eksterior, interior gitu, sama bangunan. Dan melihat bangunan rumah saat ini mungkin seperti mimpi yang nggak tahu tiba-tiba dibangunin Ya, seperti itu. ya alhamdulillah banget, punya rumah sekarang mungkin bisa nggak kebangun lagi gitu ya. Mungkin amin, Allahumma amin, kita doakan. Dan ini mungkin menjadi semangat juga untuk mereka yang di luar sana bermimpi, anak muda ataupun Iya, setiap anak yang punya tanggung jawab. Pokoknya tuh kita harus semangat, berusaha keras, nggak boleh lemah, nggak boleh sakit. Ya boleh sakit tapi sebentar, mungkin harus minum obat, terus semangat lagi, kerja lagi. Ini hal yang cukup unik yang juga saya mau tanyakan. Percaya atau enggak ya? Sobat Tapis, ini fun fact-nya, Henny Furniture dengan rumah yang bisa dikatakan bak istana, dengan miliuner yang menurut saya itu luar biasa, jiwanya tetap, mohon maaf, jiwanya jiwa merakyat gitu loh. Saya sering melihat, dan bahkan beberapa kali saya melihat di sosmed pun, Kak Henny kenapa masih sering bawa motor kemana-mana? Iya. Itu yang menjadi pertanyaan, kenapa nggak sering naik mobil gitu? Ya saya tuh kayak mana ya pengen aja sih apa adanya gitu lah ya. Apa-apa ya naik motor, nggak apa-apa, saya sering masih sekarang ya naik motor terus. Saya ke toko naik motor. Nggak Kadang- gengsi? Enggak, nganterin anak kadang naik motor saya. Pasti orang bakal bilang, itu sih Henny. Nah gitu. Nggak apa-apa lah, jadi orang mau ngomong apa tentang saya biarin aja. Ini pesan juga pasti ya, untuk mereka yang mungkin menghadapi hidup dengan gengsi. Ya pokoknya jangan gengsi, apapun kehidupan kita tuh mengalir apa adanya, jangan pernah malu, dan ingat kita tetap selalu rendah hati, Niko. Amin, amin. Itu adalah salah satu mungkin ya kunci kesuksesan. Ya kalau bisa kita makin Makin tinggi, makin merunduk ya. seperti itu Amin, sih. amin. Ya. Dan ini juga menjadi pesan untuk pastinya Sobat Tapis yang ada di rumah, bahwasanya tidak ada yang namanya kesuksesan itu dengan mudah. Iya. Semua dengan jerih payah, mengorbankan penghasilan untuk orang tua, untuk keluarga. Percaya pasti itu akan ada balasannya. Seperti itu bukan Iya, Henny? benar. Dan juga pasti untuk Sobat Tapis dimanapun berada. Ini menjadi hal yang begitu fantastis, bahwasanya menjadi terlahir dari siapa-siapa itu bukan menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah kamu tidak memilih kamu untuk menjadi siapa-siapa di kemudian hari. Kita yang harus menentukan jalan hidup kita dan harus berani juga Kak Henny ya. Dan mungkin Kak Henny, boleh kasih tahu dong ke teman-teman atau Sobat Tapis di rumah, ada nggak akun Instagram ataupun YouTube dari Henny Agustin ataupun Henny Furniture-nya? Iya, boleh. Kalau yang mau melihat usaha kayak Henny
Heni ada di Instagramnya Heni Furniture Interior 01, terus di Heni Home Decor, terus ada juga Bengkelas Heni, dan itu semua Facebooknya sama semua. Semua akunnya sama ya? Iya, Heni Furniture Interior 01, Heni Home Decor, dan juga ada Bengkelas Heni. Baik, luar biasa pastinya juga, yang pastinya harapannya juga kita mendoakan, kami juga mengucapkan terima kasih tadi TVRI Lampung sempat dibawakan oleh Kak Heni, terima kasih. Semoga menjadi apa ya, wasilah rezeki juga untuk Kak Heni, dan juga semoga harapannya juga untuk Niko juga ya bisa menjadi sosok seperti Kak Heni. Bukan Niko saja tapi sobat tapis yang ada di rumah, terus semangat ya, niatkan pastinya mulia ya Kak Heni ya. Boleh saya minta closing statement Kak Heni untuk mereka yang ada di luar sana, untuk mereka yang masih baru mulai usaha, untuk mereka yang mohon maaf udah hopeless dengan tidak menjadi sesuatu yang sesuai dengan diharapkan orang tua. Silahkan. Pokoknya teruslah bekerja keras, teruslah berjuang sampai mimpi-mimpimu tercapai. Dan jangan lupa sayangi orang tuamu, pasangan hidupmu, itu paling pentingnya. Kak Heni, terima kasih. Boleh diminum dulu Kak Heni. Iya. Ini momen yang luar biasa pastinya menghadirkan Heni Agustina di tengah-tengah kita. Seorang wanita hebat di balik bisnis yang membuat dirinya dikenal di Provinsi Lampung, bahkan di Indonesia. Pengirimannya sudah banyak ya Kak Heni. Boleh sedikit spill udah kemana aja pengiriman dari Heni Ya, Furniture? alhamdulillah kalau interior desain kita udah hampir seluruh Indonesia. Wow. Kemarin juga kita alhamdulillah ya buat prestasi 1 bulan tanpa henti pengiriman se-Jabodetabek dan se-Sumatera. Dan juga fun fact-nya pemirsa, seorang Heni Agustina adalah peraih sosok pengusaha wanita inspiratif di Provinsi Lampung ya. Wah, luar biasa. Penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh Heni Agustina bukan hal yang mudah juga pastinya. Dan untuk Anda semua, ayo jangan patah semangat, mulailah bisnis Anda dari sekecil apapun, dan pastikan niatkan mulia untuk orang tua, untuk pasangan Anda. Karena tadi ya, ketika bekerja keras, hasil pun akan bicara seperti apa jadinya. Terima kasih untuk Anda, dan pastinya terima kasih Kak Heni Agustina. Iya, sama-sama Niko. Jangan kapok ya buat mampir ke TVRI Lampung, Iya. dan terus memotivasi pemirsa yang ada di rumah. Boleh say goodbye untuk pemirsa yang ada di rumah. Iya, Dan pastinya semuanya. Sobat Tapis, Niko pamit undur diri, dan jangan lupa untuk terus saksikan program menarik lainnya, juga narasumber-narasumber inspiratif lainnya di Tapis Tanya Rumpi Solusi TVRI Lampung. Sampai jumpa. See you. See you.